materi pertama yaitu tentang apa itu pemasaran. Pemasaran tidak hanya fokus dalam penjualan produk dan jasa yang kita miliki, tetapi juga menciptakan dan membangun nilai guna yang bermanfaat bagi konsumen kita. Dalam pemasaran, kita memerlukan komunikasi yang baik agar konsumen dapat memahami apa yang mereka dapatkan ketika menggunakan produk atau jasa yang kita miliki. Dalam proses tersebut, kita memerlukan beberapa hal. Di antaranya adalah seperti apa yang diinginkan konsumen, apa yang dibutuhkan konsumen, dan bagaimana perilaku konsumen. Agar pemasaran kita tepat sasaran dan tidak salah target. Dan jika kita memiliki komunikasi yang baik untuk memasarkan dan memberikan informasi terhadap konsumen, kemungkinan konsumen akan tertarik dan menggunakan produk atau jasa yang kita miliki. Dan intinya pemasaran itu seperti jembatan penghubung antara konsumen dan perusahaan, di mana keduanya saling diuntungkan. Untuk selanjutnya, proses pemasaran. Apa itu proses pemasaran? Proses pemasaran adalah serangkaian langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang pertama, kita perusahaan melakukan analisis pasar guna untuk mengetahui siapa target mereka dan apa yang mereka cari. Setelah perusahaan mendapatkan informasi tersebut, perusahaan lalu merancang strategi pemasaran dengan bauran pemasaran. Di antaranya ada produk, setelah itu ada harga, lalu ada tempat serta promosi. Setelah itu perusahaan mengimplementasikan strategi pemasaran yang sudah dibuat. Tujuan dari mengimplementasikan tersebut adalah yang pertama menguji coba dulu dan melihat hasilnya. Tujuan ini juga agar perusahaan tahu seberapa efektif strategi pemasaran mereka dan seberapa optimal agar tujuan perusahaan tersebut tercapai. Nah, proses pemasaran sendiri terdiri dari 4 tahap. Apa aja sih tahapnya? Yang pertama ada analisis peluang, yang berarti mencari dan menilai kesempatan yang ada di pasar. Yang kedua ada strategi pemasaran, yakni menentukan arah dan cara untuk masuk ke pasar. Yang ketiga ada keputusan bauran pemasaran atau marketing mix 4P, yang berarti menentukan kombinasi antara produk, price, place, dan function. Yang keempat ada implementasi dan pengendalian, yakni menjalankan rencana dan mengawasi hasilnya. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Kalian tahu nggak sih perilaku konsumen itu apa? Perilaku konsumen yaitu bagaimana suatu individu, kelompok, atau organisasi membuat keputusan pembelian menggunakan, membuang barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Tahu nggak sih? Ada 5 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 1 yaitu faktor psikologi, yakni ada motivasi, persepsi, keyakinan, dan juga pengalaman. Yang kedua ada faktor dari sosial, yaitu ada keluarga, ada teman, juga ada influencer. Yang ketiga ada faktor dari pribadi, yaitu ada dari usia, ada juga dari hidup, pekerjaan. Dan yang keempat ada faktor dari budaya, yaitu ada suku budaya, nilai, dan juga norma. Dan yang terakhir ada faktor dari situasional, yaitu ada waktu dan tempat, dan juga ada dari suasana hati kita. Nah, berikutnya ada proses keputusan pembelian konsumen. Di sini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh konsumen untuk melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa, yaitu diawali dengan mengetahui kebutuhan yang belum terpenuhi, kemudian melakukan pencarian informasi baik melalui sosial media maupun dari toko ke toko. Kemudian konsumen akan melakukan perbandingan antara satu toko dengan toko yang lain. Nah, kemudian konsumen akan mengambil keputusan
keputusan dia akan membeli barang atau jasa di mana. Kemudian konsumen akan melakukan evaluasi kepuasan. Selanjutnya ada studi kasus. Kenapa kami memilih Kopi Tuku sebagai studi kasus kami? Karena mereka menggunakan strategi pemasaran yang sederhana tetapi efektif, mengandalkan mulut ke mulut dan medsos tanpa iklan besar-besaran, namun berhasil membangun branding yang kuat. Kopi Tuku lahir dari tugas kuliah yang kemudian berkembang menjadi brand kopi lokal dengan identitas yang kuat. Mereka menggunakan strategi pemasaran yang mumpuni, harga terjangkau, lokasi strategis, dan menu sederhana yang mampu menjawab kebutuhan konsumen urban yang ingin kopi cepat, murah, dan enak. Word of mouth atau mulut ke mulut dan media sosial menjadi kekuatan utama, menunjukkan bahwa promosi organik bisa lebih efektif daripada iklan yang besar. Nah, keberhasilan Kopi Tuku membuktikan bahwa memahami perilaku konsumen dan mengemasnya dalam strategi pemasaran yang sederhana, relevan, dan emosional dapat melahirkan brand yang kuat dan dicintai masyarakat. Nah, kesimpulannya, proses pemasaran merupakan serangkaian tahap strategis yang mencakup pada perencanaan, ada SPP, ada juga 4P, dan evaluasi untuk mencapai tujuan bisnis. Inti dari efektivitas pemasaran sendiri merupakan memahami perilaku konsumen, gunanya agar produk yang